Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Damayanti Putri dengan NIM 2004829 dari kelas 2 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan roadmap mengenai materi mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Pada pertemuan kedua, ada urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Kesehatan moral dilingkupi dari ranah-ranah. Semuanya itu adalah paket yang manusia biasanya akan menyebutnya dengan sehat mental. Ranah-ranah tersebut meliputi motorik, psikmotorik, sosial emosional, bahasa, dan moral. Perkembangan itu di mana Indonesia ingin menciptakan insan madani, tetapi belum terarah secara maksimal dan masih sedikit terarah. Pada pertemuan ketiga, ada urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Bandura melakukan eksperimen kepada anak-anak, yaitu dua anak diberikan sebuah tontonan di ruangan, lalu salah satunya diberikan sebuah boneka dan hasilnya adalah anak tersebut memukulnya. Lalu, teori Bandura menjelaskan di mana orang tua harus bisa mencontohkan apa yang terbaik bagi anaknya. Dan manusia mempunyai dua umur, yaitu umur biologis atau dihitung dari awal lahir sampai sekarang, dan umur mental itu fase-fase remaja. Pertemuan keempat, ada teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Pada konferensi tahunan NAYC 2016 bertujuan untuk menyatukan dua perspektif berbeda tentang praktik terbaik dan untuk menyelidiki banyak cara keterlibatan mendalam untuk mempromosikan pembelajaran dan pengembangan. Di dalamnya terdapat yang pertama ada merencanakan sesi, yang kedua ada bermain dan berefleksi sepanjang sesi, dan yang ketiga ada eksplorasi dan kolaborasi. Pertemuan kelima yaitu pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Faktor yang mempengaruhi sebelum lahir ada genetik, kondisi fisik ibu yang rentan, konsumsi obat-obatan pada masa kehamilan, penyakit bawaan dari orang tua, asupan nutrisi, stres pada ibu, dan yang terakhir ada proses kehamilan. Dan ada faktor yang mempengaruhi setelah kelahiran. Ada makanan bergizi, kebutuhan energi, kesehatan, latihan dalam bentuk stimulus aktivitas baik fisik dan motorik anak, kasih sayang, sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak. Pada pertemuan ke-6, ada fase perkembangan anak bayi. Yang pertama, ada masa bayi baru lahir atau neonatal 1990 0 sampai 2 minggu, menyatakan ada perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan kesadaran dan emosi. Dan ada juga masa bayi, yaitu dari 2 minggu sampai 2 tahun, meliputi perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan mental atau intelektual. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan 7 ada fase perkembangan awal masa kanak-kanak, di mana menurut Harlock 1990 menyatakan bahwa masa kanak-kanak awal dikatakan sebagai problem age karena orang tua sering dihadapkan pada masalah-masalah seperti tidak menurut, keras kepala, dan negativisme. Dan para pendidik menyebutnya sebagai masa prasekolah atau masa persiapan baik secara fisik maupun mental. Dan ada juga para ahli psikologi menyebutkan di masa ini sebagai usia kelompok, usia bertanya, usia menjelajah atau eksplorasi, usia meniru, dan usia kreatif. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Hapgood atau Harlock 1990 yaitu pertama, ada belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar.
Yang kedua, ada belajar membedakan benar atau salah dengan orang-orang di luar rumah, seperti lingkungan tetangga dan juga tempat sekolah. Yang ketiga, ada belajar mengembangkan hati nurani. Dan yang terakhir, ada belajar memberi dan menerima kasih sayang. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.